Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertemuan hari ini saya tidak bisa mengikuti streaming bersama kalian karena ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan. Oleh karena itu, video ini saya buat agar kalian bisa belajar bersama saya untuk hari ini. Nah, kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin itu saya sudah memberikan sedikit informasi mengenai materi untuk kelas 7 yang mana di situ kita akan bahas tentang materi fisika. Nah, untuk anak SMP, IPA-nya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada materi fisika, ada biologi, dan kimia. Nah, di awal pertemuan kita akan bahas tentang yang fisika terlebih dahulu. Kok bisa Bu ada yang namanya fisika? Ada. Nanti kita bahas seperti apa sih IPA fisika itu. Nah, yang pertama materinya tentang besaran dan satuan atau biasa kita sebut dengan pengukuran. Nah, di sini materi seperti apa akan saya tunjukkan menggunakan slide. Nah, di sini kalian lihat judulnya itu bab 1 besaran dan sistem satuan. Apa sih maksudnya gitu kan? Yang dimaksud di sini ya, kalian lihat nih fisika. Nah, ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala dan kejadian alam serta interaksi dari benda-benda alam. Fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi radiasi. Nah, fisika juga merupakan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada pengetahuan eksperimental atau pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Nah, fisika itu terbagi menjadi 2 ya, klasik sama kuantum. Kalau yang klasik itu posisi dan momentum. Nah, kalau kayak ini nggak akan kita bahas lebih lanjut, cuma sebagai pengetahuan aja. Yang utama yang akan kita bahas yaitu ini besaran dan satuan. Besaran sesuatu yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka kualitatif. Contoh, untuk besaran yang sering kita akan temui yaitu antaranya adalah panjang, massa, waktu, suhu. Ini keempat ini akan sering kita ketemu. Umpamanya ya, kalian mengukur panjang meja, itu pasti ya ada istilah panjang. Mengukur lebar meja, itu juga termasuk dari panjang. Kemudian mengukur tinggi badan, tinggi seseorang, tinggi benda atau tinggi suatu hal, itu merupakan dari panjang. Kemudian massa ini kita sering sebut di dunia, di kehidupan kita sehari-hari, yaitu berat. Nah, berat badanmu berapa kan gitu. Tapi sebenarnya massamu berapa gitu, karena satuannya adalah, nah nanti ada kaitannya di pembahasan di satuan. Waktu udah tahu ya. Waktu yang sering kita tahu itu ada waktu jam, menit, detik, hari. Nah, itu termasuk dari waktu. Yang namanya waktu yang disebutkan di sini ya yang berkaitan dengan waktu. Kemudian suhu ini selama pandemi kita sudah semakin familiar ya dengan suhu itu pakainya apa sih alatnya? Termometer. Suhu badanmu berapa, suhu ruangnya berapa, itu pakainya ini. Nah, ini merupakan besaran-besaran yang akan kita temui selama pelajaran fisika ini. Nah, yang namanya pengukuran itu pasti ada alat pembandingnya. Nah, alat pembanding yang disebut di sini adalah sebagai satuannya. Nah, ini contoh ya. Mengukur panjang jalan 10 km. Ini nilainya 10, ini ada nilainya. Panjang ini adalah besarannya, kemudian kilometer itu satuannya. Nah, kita bahas selanjutnya yaitu tentang satuan ya. Nah, di sini satuan, ukuran dari suatu benda besaran ditetapkan sebagai satuan. Nah, di sini ada meter, contoh ya, meter, kemudian ada kilometer. Nah,
kedua satuan ini adalah satuan dari panjang gitu, tergantung posisi mau dipakai di mana gitu. Kalau meter biasanya kita menggunakan meteran ya, nggak terlalu panjang, atau kita menggunakan penggaris yang panjang kayu itu juga kita menggunakan meter. Kemudian kalau kilometer kita menggunakan apa? Kilometer itu meteran pita, digunakan untuk mengukur panjang apa? Nah, kalau kilometer biasanya untuk mengukur panjang jalan, terus kemudian panjang tanah, kilometer ya. Kemudian ada digunakan untuk mengukur panjang kebun, pertanian, itu pakainya kilometer satuannya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya ada detik, menit, dan jam. Kalau ini sudah familiar sekali kita gunakan. Nah, ini detik, menit, dan jam ini merupakan satuan dari waktu, gitu ya. Kalau waktu kamu pulang dari rumah, pulang dari sekolah sampai rumah berapa jam? Nah, cuma 20 detik. 20 detik berarti dekat sekali ya rumahnya. Nah, berarti sampai sekolah. Aku pulangnya hanya 30 menit. Oh, jauh. Berarti menempuh waktu 30 menit. Itu adalah satuan dari waktu. Kemudian contoh berikutnya adalah gram dan kilogram. Nah, ini semestinya Bu itu kan buat apa namanya? Mengukur berat. Iya, kalau berat itu ada gabungannya atau ada satuannya dari ada kolaborasi dari percepatan gravitasi. Nah, untuk itu nanti kita bahas selanjutnya. Untuk gram dan kilogram itu mestinya digunakan untuk satuan massa, berat, besaran massa. Nah, besaran massa itu memiliki satuan gram, kilogram, gitu ya. Sistem 2. Nah, nih. Di sini sistem satuan ada dua macam. Sistem metrik A, meter, kilogram, sekon, dan B, CGS, centimeter, gram, sekon. Kok bisa begitu? Ya, untuk yang A, nah ini A ada meter, kilogram, dan sekon, itu adalah sistem yang mana satuan sudah ditetapkan oleh internasional. Jadi seluruh dunia, seluruh negara, baik kamu di Amerika, kamu di Saudi Arabia, kamu di Cina, kalau panjang satuannya pasti meter, ditanya pasti gitu. Kalau ditanya massa, satuannya apa? Itu kilogram. Kemudian kalau waktu, nah di sini kok sekon Bu? Tadi di atas kok nggak ada sekonnya? Oke, kalau sekon itu bahasa ilmiahnya, sedangkan detik itu bahasa pada Indonesia. Jadi kita bisa menyebutkan berapa waktunya? 20 sekon boleh, 2 detik boleh, 20 detik juga boleh. Itu tergantung penggunaan atau konten penggunaannya. Nah, di sini yang bagian A, kita kembali lagi ya. Untuk yang A, yang A ini kita masih sudah ditetapkan oleh standar internasional atau SI ya. Kemudian untuk yang bawah ini bisa digunakan untuk yang mana aja, boleh kapan saja, di mana saja. Khususnya Indonesia itu biasa menggunakan sentimeter. Kalau yang di beberapa tempat itu pakainya mil, panjangnya berapa mil gitu kan. Nah, itu pakainya macam-macam, beda-beda, dan itu tidak sama. Ya, meskipun ukurannya kita bisa kalibrasikan, tapi penggunaannya memang berbeda. Kemudian gram ini juga sama. Ini besaran, iya satuan dari massa, cuma beda penggunaan. Nah, ini kok sekon masih sama Bu? Iya, karena waktu itu nilai terkecil adalah sekon, gitu ya. Nah, berikutnya, besaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok. Kalau kita ngomongin tentang besaran pokok, itu ada 7. Nih, besaran pokok itu ada 7. Apa saja? Wajib kalian tahu yang namanya besaran pokok. Itu sudah ditetapkan standar internasional atau sistem internasional. Yang pertama ada panjang, massa, waktu,
arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, satuannya juga mengikuti ini. Untuk panjang, besaran pokok panjang, satuannya ada 1 meter, kemudian besaran pokok massa, itu satuannya kilogram. Untuk waktu, itu adalah satuannya sekon, besaran pokok arus listrik. Nah, ini ada arus listrik juga ada besarannya ya, biar kita tahu besar listriknya itu berapa. Nah, arus listrik itu satuannya ampere, kemudian ada suhu itu Kelvin. Loh kok nggak Celsius, Bu? Ya, karena ini sudah standar internasional ya, bukan untuk Indonesia saja gitu. Kemudian ada intensitas cahaya, kandela, kemudian yang terakhir adalah jumlah zat. Nah, 7 besaran pokok ini wajib kalian tahu dan hafalkan karena apa? Seringnya ketika ujian nasional ini akan muncul gitu. Termasuk ini singkatannya juga, simbolnya biasanya ya. Kalian sebut dengan simbol atau singkatannya meter, simbolnya M kecil, kemudian kilogram, itu ada kaki yang kalian sering waktu SD tuh kaki gitu kan. Kemudian ada sekon, gitu ada S kecil 5 ampere, ada A besar, kemudian ada Kelvin, K besar, kandela. Cara menghafal kandela itu gampang banget. Cahaya, intensitas cahaya itu masuk ke rumah lewat apa? Lewat jendela, berarti satuannya jendela. Ya, jangan jendela yang ditulis, tapi kandela gitu ya. Nah, ini singkatannya atau simbolnya adalah CD. Jumlah zat atau mol, nah ini disingkat dengan mol. Nah, itu ya. Untuk dimensinya harus dihafal nggak, Bu? Nggak harus, karena yang sering muncul 3 ini, besaran pokok, satuan, dan singkatan atau simbolnya. Itu ya. Kemudian, nah ini untuk beberapa ini jarang muncul, sebagai pengetahuan aja, besaran pokok tak berdimensi. Maksudnya seperti apa? Nih, besaran pokok sudut datar atau radian, singkatannya rad. Kemudian sudut ruang, itu satuannya steradian, itu SR. Nah, ini jarang keluar di UN. Nah, ada besaran pokok, maka ada besaran turunan. Nah, kalau besaran turunan, itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maksudnya bagaimana? Contohnya ya, panjang, itu kan besaran pokok. Nah, turunannya apa? Ada luas, kemudian ada volume. Kok bisa itu masuknya besaran turunan? Iya, karena apa? Kolaborasi dari panjang-panjang itu. Contoh ya, luas dari persegi panjang itu kan ada lebar sama panjangnya. Nah, ini ya, menggunakan nama khusus besaran nih ya. Besaran turunan itu contohnya tadi luas ya, luas meter persegi. Kok bisa meter persegi? Kan panjangnya P kali L. Nah, P itu, bentar, kalau P itu kan panjang, L kan lebar. Panjang kali lebar sama dengan luas. Nah, P itu memiliki satuan meter dan lebar juga memiliki satuan meter. Kalau dikalikan jadi meter kuadrat, itu membentuk luas. Begitu juga dengan kecepatan. Itu kecepatan itu turunan dari apa? Turunan dari panjang dan waktu. Yaitu berkolaborasi dari materi apa? Besaran panjang dan besaran waktu. Ada lagi nggak, Bu? Ada, masih banyak sekali. Nah, untuk yang berikutnya yaitu nih ada gaya, energi, gaya sama gaya beda ya. Nah, itu frekuensi juga. Ini merupakan contoh nyata dari besaran turunan. Satuannya juga ada. Gaya itu satuannya Newton, energi itu Joule, daya itu watt, dan frekuensi adalah hertz gitu ya. Nih lambang-lambangnya ada di sini. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini contoh dari besaran turunan ya, banyak sekali besaran turunannya. Nih, besaran besaran pokoknya, bukan besaran pokok ya, maaf, ini diganti aja, besaran turunan. Namanya luas, itu kan asalnya dari panjang kali lebar, seperti yang saya tanyakan tadi.
yang saya beritahukan. Kemudian untuk volume itu ini yang kita contohkan untuk volume balok dan persegi panjang ya. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk massa jenis itu ada massa dan volume. Kemudian kecepatan itu perpindahan atau jarak dan waktu, dan percepatan itu dari kecepatan dan waktu, gaya, massa dan percepatan, energi dan usaha, gaya dan perpindahan, impuls dan momentum, gaya dan waktu. Nah, itu merupakan besaran-besaran pokok. Ini juga sering keluar di materi UN. Oke, ini faktor penggali dalam SI. Nah, ini jarang muncul, tapi cukup tahu saja nama-nama untuk ya mungkin mega, giga, tera ini udah kalian sering dengar ya, apalagi kalau kalian pengguna data atau pengguna memori ya, berapa mega, berapa giga gitu kan, flash disk berapa tera, berapa kilo, nah mili, ada mikro, nano, piko, dan yang lainnya. Nah ini contoh soalnya enggak saya nggak usah aja ya. Intinya sampai sini aja materi kita, yaitu tentang besaran pokok dan satuan, besaran satuan yang kalian harus tahu. Dan semoga materi yang saya sampaikan ini dipahami oleh kalian. Kalau seandainya kalian kurang paham, akan nanti saya share materi ini di tim, dan silahkan kalian nanti mencatat hal-hal penting yang saya sampaikan di materi ini, sehingga kalian memiliki catatan tersendiri. Dan untuk hari ini tidak ada tugas buat kalian, silahkan kalian mencatat saja materi-materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Begitu, cukup, semoga bermanfaat, dan tidak usah dikirim, nanti kita bahas bareng-bareng di pertemuan yang akan datang. Begitu ya. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.